Najwa Shihab pernah berkata, pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam, serta keanekaragaman adat, budaya, dan daerah pariwisatanya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, Indonesia berada di daerah Khatulistiwa yang mengakibatkan iklim negara tropis yang disukai oleh wisatawan. Pariwisata Indonesia terus meroket tajam sejak tahun 2017. Kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia tumbuh 22%. Angka tersebut 3 kali lipat dibanding rata-rata pertumbuhan regional Asia Tenggara sebesar 7%. Menurut Ketua Dewan Pembina Masyarakat Sadar Wisata atau Masata, Michelle Umbas mengatakan, di pemerintahan Presiden Joko Widodo, pariwisata akan menjadi sektor prioritas unggulan yang akan menjadi masterpiece Indonesia dalam membangun ekonomi. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan perencanaan dari Menpar, Ketua Dewan Pembina Masata, pemerintah, serta lapisan masyarakat ketika dunia digoncangkan dengan bencana non-alam yang berupa munculnya virus yang berskala global, yaitu COVID-19. Menurut analisis ekonomi Roland Berger dan Decode mengatakan dampak paling parah datangnya wabah ini yaitu pada bidang industri pariwisata. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia pada bulan Juli 2020 mengalami penurunan sangat tajam sebesar 89,12% dibandingkan jumlah kunjungan pada bulan Juli 2019. Seperti contoh sektor yang mengalami kerugian akibat pandemi yakni pada Bali. Secara kumulatif pada periode Januari sampai Juli 2020, kunjungan Wisman Bali tercatat sebanyak 1.050.139 kunjungan. Jumlah ini turun sedalam minus 69,65% dibandingkan dengan capaian periode Januari sampai Juli 2019 yang tercatat sebanyak 3.460.105. Dampak dari penurunan Wisman di Indonesia akibat COVID-19 ini juga terdampak pada jumlah devisa yang diperoleh di bidang pariwisata yang dimana mengalami kerugian jumlah cukup drastis dari pencapaian tahun 2019, yakni devisa senilai 16,9 miliar dolar Amerika. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga berdampak cukup berat pada pelaku usaha termasuk tenaga kerja yang terlibat. Menurut data dari Kemenparekraf, ada sekitar 13,97 juta orang tenaga kerja pariwisata, 18,76 juta orang tenaga kerja ekonomi kreatif, dan sekitar 1,42 juta lapangan kerja parekraf yang terdampak pandemi. Salah satu contoh konkret dampak dari COVID-19 ini terhadap tenaga kerja pada sektor pariwisata yaitu pada kota Jawa Tengah. Berdasarkan data pada bulan Mei 2020, terdapat total sebanyak 16.500 tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi. Padahal di 2019 telah tercatat lebih dari 34 juta orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Maka dari hal tersebut, kami pemerhati sosial dengan saya, Herlin Sriwahyuni, Saya Nibas K. Aslam. Dan saya Luna Dezianati Kualu. Kami delegasi dari Universitas Brawijaya mempersembahkan sebuah grand design kami yang berjudul Prawisata Digital Tourism berbasis Mixed Reality melalui auto promote strategi sebagai solusi masalah wisata di masa pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat beserta sivitas akademika yang berbahagia, konsep aplikasi prawisata ini sesuai dan sejalan dengan Sustainable Development Goals pada poin 8 dan 9, serta sesuai dengan perencanaan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata digital daerah 4.0 yang menjawab dari problematika di atas. Maka aplikasi prawisata ini hadir dengan pariwisata daring terpadu yang di dalamnya prinsip objek dan destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia yang dapat dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara demi menghindari penyebarannya virus COVID-19. Adapun kami mencanangkan gagasan ini didasarkan pada 3 argumentasi sebagai berikut. Argumentasi yang pertama, aplikasi prawisata ini menggunakan teknologi mixed reality yang merupakan perpaduan dari teknologi virtual reality dan augmented reality. Teknologi ini memiliki 3 karakteristik yang terpadu. Yang pertama, menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Kemudian yang kedua, interaksi yang secara real time. Dan kemudian yang ketiga, terdaftar dalam 3 dimensi. Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, menurut penelitian, penggunaan teknologi ini
memiliki keunggulan yang menyerupai indera penglihatan manusia, kemudian diimplementasikan dalam teknologi hologram 3 dimensi sehingga memiliki kemungkinan kebermanfaatan, efisiensi, dapat dipelajari, kemampuan pengguna dalam mempertahankan ingatannya dalam jangka waktu tertentu, dan kepuasan pengguna yang berkualifikasi baik. Memasuki bangunan argumentasi kami yang ketiga, pada aplikasi tersebut dilengkapi fitur auto promotion yang berarti pemasaran secara otomatis yang terintegrasi secara real time dengan akun sosial media wisatawan. Sebuah penelitian di Lisbon menunjukkan bahwa banyak orang yang menggunakan sosial media sebagai referensi mereka sebelum bepergian dari orang yang sudah berpengalaman, sehingga menurut hemat kami, strategi promosi melalui jejaring internet adalah langkah yang tepat mengingat perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin pesat. Dewan juri yang terhormat, adapun cara kerja aplikasi ini dengan membeli tiket secara elektronik untuk mengakses kacamata mixed reality. Kunjungan destinasi wisata dilakukan secara daring dan real time dengan orang-orang yang menggunakan aplikasi yang sama. Namun, pengaksesan amal ini dibatasi dalam jumlah waktu tertentu agar memperoleh hasil kunjungan wisata yang maksimal serta kesehatan digital yang tetap terjaga. Adapun realisasi program ini melibatkan beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu yang pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab dalam mengatur koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hingga pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, ahli IT yang bertanggung jawab dalam perancangan, penelitian, dan pembuatan desain aplikasi. Dan yang ketiga, Dinas Pariwisata Daerah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis atas objek wisata yang berlokasi di daerahnya. Tentunya, kami juga menekankan pada sasarannya, yaitu pelaku usaha yang bergelut di bidang pariwisata, tenaga kerja yang menggantungkan pendapatannya di sektor kepariwisataan, dan masyarakat sebagai tonggak keberhasilan dari adanya program ini. Saran yang dapat kami berikan selain dengan adanya aplikasi ini, kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung secara penuh realisasi konsep baik dalam pelaksanaan, pembiayaan maupun keberlanjutan dari adanya program ini. Dan kepada masyarakat untuk turut serta dalam mendukung program pemerintah dan menuangkan aspirasi serta kreativitasnya demi terwujudnya realisasi dari konsep ini. Maka dari itu, dengan saya Luna Deziana Tikoalu, Saya Herlin Sriwahyuni, dan saya Nyibraska Aslam, kami percaya pariwisata dapat mewujudkannya.